Ketika yang kemarin saya jalan itu tidak ada rumah, kita harus sabar, sabar, apa namanya, tidak perlu emosi. Dan ini kan diuji mental di sini, kemarin mental. Nah, ketika mental sudah keropos, yakin usaha itu tidak akan sampai. Kalau soal keindahan Bulukumba, Deng, kemarin waktu jalan-jalan, yang paling menarik sebenarnya yang mana, Deng? Kalau keindahan alam ketika belum terjamah oleh manusia atau tangan-tangan jahil manusia, itu keindahan itu yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Makanya ini harus dirawat, harus dijaga. Jangan udah diambil hasil atau dikeruk lalu kemudian ditinggalkan, diabaikan begitu saja dan tidak melakukan eksplorasi kembali kan gitu, atau penghijauan kembali, atau dibenahi lah bagaimana model. Nah ini yang kami tidak inginkan seperti itu. Silakan ambil isi alam itu, silakan. Tapi jangan kau tinggalkan, kau hanya merusak, gak boleh. Alika Jaya Sulsel ini di 24 kabupaten kota, ini lebih jauh daripada kami kemarin Bulukumba, Makassar, Manado. Gitu. Jauh. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, saat ini saya sedang berada di Pinisi Park di sekitaran Cekeng. Saya lagi berada di kolam ikan yang ada di tempat ini. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di sekitaran Cekeng. Dan di tempat ini juga ada tempat wisata baru yang menjadi hiburan bagi masyarakat Bulukumba, yaitu Pantai Merpati yang dulunya begitu kumuh, sekarang disulap menjadi salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan setiap akhir pekan, Sabtu atau Minggu, sangat banyak warga Bulukumba yang datang di tempat ini untuk refreshing, car free day, untuk beli jajanan dan beberapa hiburan lainnya. Tetapi bukan itu yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Kami akan membahas seorang sosok warga Bulukumba yang telah mengukir prestasi, dan ini ketiga kalinya insya Allah akan memberikan sebuah prestasi melalui jalan kaki lintas kabupaten. Jika dulunya beliau ini sudah melakukan perjalanan kaki, saya spill sedikit, beliau pernah melakukan jalan kaki ke Bulukumba, Makassar dan Manado sejauh berapa kilometer? 2047 km. Setelahnya beliau ini juga melakukan perjalanan ke beberapa kecamatan di Bulukumba, tepatnya di bulan Februari tahun 2026 ini. Dan saya akan memperkenalkan beliau. Di samping saya Daeng Bungucang yang kembali akan melakukan perjalanan kali ini lintas Sulawesi Selatan. Semua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan itu akan dijelajahi oleh beliau. Dan kembali saya perkenalkan, beliau adalah Daeng Bungucang yang telah mengukir prestasi menjadi pejalan kaki yang sebenarnya kalau soal usia sudah tidak muda lagi, Daeng. Usianya sudah 52 tahun, tetapi beliau tetap punya semangat untuk melakukan perjalanan yang sangat jarang dilakukan oleh pejalan kaki, khususnya kita yang muda-muda ini. Saya langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Iya.
sebelum saya tanyakan atau sebelum di-spill bagaimana perjalanan yang akan dilakukan ke depan ini, saya ingin dulu mendapat gambaran kemarin waktu perjalanan di Bulukumba, Makassar, dan Manado. Apa yang menarik perjalanannya kemarin, Deng? Waktu yang di mana tuh? Yang Bulukumba, Makassar, Manado. Yang menarik itu adalah ketika kita berjalan, Iya. tidak ada rumah satupun ya. Itu yang menarik dan itu sebuah tantangan bagi kita. Dikasih dekat-dekat. Bahwa di situ kita menemukan sesuatu yang terindah dalam hidup kita. Ternyata kita butuh kawan dan teman dalam hidup, dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika yang kemarin saya jalan itu tidak ada rumah, kita harus sabar, apa namanya, tidak perlu emosi, dan ini kan diuji mental di sini kemarin mental. Nah, ketika mental sudah keropos, yakin usaha itu tidak akan sampai. Di daerah mana tepatnya itu, Daeng, yang paling sunyi, yang paling tidak ada rumah? Sebenarnya banyak, banyak di daerah Sulbar itu banyak ya, di Sulawesi Barat itu di kebun sawit, lalu kemudian di Sulawesi Tengah itu banyak, apalagi di Donggala, di Kabupaten Donggala. Kita lewati Kota Palu ya. Kan sebenarnya Donggala kan ada dua. Donggala ibu kota kabupaten sebelum Kota Palu, lalu kemudian sesudah Kota Palu itu Donggala, berbatasan dengan Parigi Mutong. Ini Parigi Mutong memang juga rawan dan jarak antar rumah ke rumah itu agak juga berjauhan. Ini di Parigi Mutong. Parigi Mutong itu kalau tidak salah panjangnya itu sekitar, ini kabupaten, mungkin kabupaten yang terpanjang lah. Hampir 400 kilo ya. Ini Parigi Mutong ini ya, panjang. Yang paling anu juga ketika kita lewat itu Toboli. Toboli itu kan di situ banyak monyet ya. Di Toboli, tapi monyetnya itu di situ dipelihara, dijaga, dirawat, dan itu kan dilestarikan. Nah, sekali keluar, wah luar biasa. Itu sepanjang 18 km kalau tidak salah. Lalu kemudian ya sebelum Toboli itu kan ada namanya Wintira. Wintira itu kan di situ apa namanya, Kampung Jin di situ. Ada Kampung Jin. Ada Kampung Jin di Wintira itu. Itu kira-kira dari Kota Palu itu sekitar ada 50 kiloan itu. Dari Kota Palu. Itu yang mungkin saya sampaikan. Iya. Kalau kan kemarin juga di bulan Februari kalau saya tidak salah, Bulukumba keliling Deng ya di 10 kecamatan. Jadi 10 kecamatan. Nah, apa yang menarik kalau kemarin ini ya, lintas kecamatan ini, Deng? Yang menarik itu karena kalau kita naik kendaraan mungkin tidak bisa kita ketemu semua dengan teman, keluarga kan gitu. Kalau soal keindahan Bulukumba, Deng, kemarin waktu jalan-jalan, yang paling menarik sebenarnya yang mana, Deng? Kalau keindahan alamnya ketika belum terjamah oleh manusia atau tangan-tangan jahil manusia. itu keindahan itu yang diberikan oleh Tuhan. Makanya ini harus dirawat, harus dijaga. Jangan udah diambil hasil atau dikeruk lalu kemudian ditinggalkan, diabaikan begitu saja dan tidak melakukan eksplorasi kembali kan gitu. Atau penghijauan kembali. Atau dibenahi lah bagaimana model. Nah, ini yang kami tidak inginkan seperti itu. Silakan ambil isi alam itu, silakan. Tapi jangan kau tinggalkan. Kau hanya merusak, gak boleh. Tetap harus ada pemeliharaannya. Harus dikembalikan dengan normal itu. Jadi saya harap, saya yakinlah bahwa semua stakeholder atau apa semua yang pemangku adat tentang bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga ini kan itu pasti punya tanggung jawab masing-masing dan kepedulian itu. Ya, kalau kemarin perjalanannya berapa hari sih kalau yang lintas kecamatan ini, Deng? Oh, kalau lintas kecamatan hanya 29 hari. 29 hari. Dengan menjangkau berapa kilometer? 1000 lebih. 1000 lebih. Nah, baik, kita masuk di perjalanan yang akan dilakukan lintas Sulawesi Selatan ini, Deng. Itu kapan perjalanannya dimulai?
Alingkah, Iya, iya. Jelajah Sulsel 2006. Hmm. Kenapa saya mengambil kalimat Alingkah? Alingkah itu adalah bahasa Konjo. Bahasa Konjo ya. Konjo itu bukan hanya di Bulukumba, ingat itu. Iya, iya, iya. Jadi ingat, saya mau sampaikan bahwa Bugis, Toraja, Makassar, Luwu, Pasar Rempulu, Konjo itu masuk. Oh, lingka jalan. Iya. Iya, iya, iya. Artinya gini, kenapa saya ambil Alingkah? Iya, iya, iya. Ketika saya membuka semua kamus, rumus dan sebagainya, ternyata bolehlah diambil. Karena ingat, suku yang ada di Sulawesi Selatan ini, Bugis, Toraja, Makassar, Luwu, Pasar Rempulu, Konjo. Konjo. Nah itu. Iya, iya, iya. Coba kenapa tidak hanya 3 yang dimunculkan? Ya. Karena itulah induknya. Bugis itu masuknya Luwu, Iya, iya, iya. termasuk Pasar Rempulu. Iya. Dan begitu juga Makassar masuklah Konjo. Iya, iya. Itu kan? Nah, tersendiri itulah namanya Toraja itu tersendiri. Jadi antara Bugis, Makassar, Luwu, kalau Bugis Luwu masuk di Bugis. Iya, iya, iya. Pasar Rempulu masuk di Bugis. Sedangkan Konjo masuk di Makassar dan Toraja tersendiri. Makanya saya ambil Alingkah Jalan Sulsel, keliling 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi sebelum jauh saya bahas itu, Den. Di usia yang ke-52, kenapa senang sih jalan-jalan, Den? Apalagi faktor usia yang bolehlah dikata sudah banyak istirahat sebenarnya, Den. Iya. Sebenarnya kan kalau bergerak tubuh itu kan itu sehat. Jadi memang saja kan ada basic ke sana. Bukan baru kali ini bahwa di usia tua enggak, di usia muda juga kami juga berprestasi. Cuma saya kembali memperjelas untuk menjaga kesehatan di usia tua ini. Jadi saya juga tidak pernah berhenti berolahraga, tidak pernah terputus, terus tetap berjalan. Cuma saja kira-kira apa yang cocok dalam usia saya ini kan gitu. Kalau lari enggak mungkin lah. Kalau saya harus bergabung lagi di atletik enggak mungkin lah, gitu kan. Di basic dasar saya kemarin kan jalan cepat kan. Tidak mungkin lah saya harus kembali berprestasi itu di umur 52 tahun atau 51 tahun itu kan. Enggak mungkin. Ada yang lebih baik adalah berjalan kaki. Tapi berjalan kaki itu dibutuhkan kesabaran. Jadi kalau orang tidak sabar nggak bisa sampai ke tujuan itu. Karena ini masalah mental. Nah, ketika kita sabar pasti mental hancur gitu. Nah, makanya saya mau bilang bahwa saya mau berikan contoh kepada generasi muda bahwa di usia yang setengah abad ini kami masih tetap bisa melakukan hal yang terbaik, melakukan hal yang positif untuk kepada untuk orang lain harus lihat, tapi yang paling utama adalah untuk diri saya sendiri, untuk kesehatan saya. Bisa di-spill, Dan, perjalanannya besok itu diawali di mana, lalu kemudian selanjutnya ke mana, Dan? Ya, sebelum saya jawab itu, ada lagi tadi yang saya lupa. Sesungguhnya Alingkah Jalan Sulsel ini di 24 kabupaten kota, ini lebih jauh daripada kami kemarin Bulukumba, Makassar, Manado. Oh, gitu, Dan. Jauh. Iya. Ini karena begini, trek yang kami lewati jalan itu kan. Saya mau ambil contoh misalnya, saya start di Bulukumba. Besok ya. Saya start besok di Bulukumba. Kenapa harus sore saya start? Karena ada sebuah permintaan dari warga yang ada di Kecamatan Ujul Luai sana supaya saya pas tiba di rumah itu sekitar jam 6.30 lah. Jadi besoknya saya lanjut. Nah, apalagi contoh kan kalau saya ke Selayar ya. Saya Selayar, itu balik juga jalan kaki, harus jalan kaki. Jadi tidak misalnya dari Bulukumba ke Selayar, misalnya pelabuhan Benteng, Benteng harus kembali lagi ke pelabuhan untuk jalan kaki, lalu kemudian naik ferry. Begitu juga dari Bira ke Bulukumba, harus PP gitu. Harus PP, nggak boleh naik kendaraan nggak baik. Seperti saya mau berikan lagi contoh, nantinya seperti ada di Palopo, di Palopo, Masamba, Malili. Sampai di Malili itu sampai di batas, batas Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Sampai di ujung. Ya, di ujungnya. Lalu kemudian kami kembali lagi ke Malili. Sesudah itu
ada dua alternatif. Apakah saya harus naik ke Sorako dengan batas selatan dengan Sulawesi Tengah, ataukah saya harus ke Mangkutana? Mangkutana perbatasan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah, gitu kan? Harus kembali ke Wotu, Wotu ke Masamba ke Palopo, Palopo naik ke Toraja, itu. Lalu kemudian Toraja, Enrekang kan tidak sampai di kota Sidrap kan, hanya perbatasan Sidrap. Enrekang ke Pinrang, Pinrang itu juga sampai di batas Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat, harus kembali. Lalu kemudian ketika saya kembali, itu tidak harus melewati jalan sebelah, tapi saya harus melewati kembali yang jalan menuju ke ibu kota Kabupaten Sidrap. Sesudah itu baru saya ke Parepare. Seperti itu, dan seterusnya gitu. Iya guys, jadi kita berada di area yang cukup ramai. Tidak salah kalau terdengar sayup-sayup suara musik, karena memang ya tempat ini adalah tempat hiburan. Agak banyak warga yang menikmati juga hiburan di sini sambil dengar musik dan beberapa aktivitas lainnya. Dan kita lanjut, Den. Kalau dihitung perjalanan Bulukumba dan kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Selatan ini dengan puluhan kabupaten, hitungannya kira-kira berapa kilometer si Daeng untuk bisa kembali di tempat ini? Untuk sementara hitungan saya 2.457 km. 2.457. Kalau Manado kemarin hanya 2.047. Jadi ini hitungan saya 2.457 km. Iya. Karena itu tadi saya ambilkan contoh, misalnya start dari sini, lalu kemudian saya ke Selayar. Harus kembali lagi dengan jalan kaki dengan melewati jalan yang sama. Tapi artinya sama itu jalan. Ketika saya ke Selayar harus ambil jalan kiri. Dan ketika saya juga pulang harus jalan kiri, nggak boleh jalan yang saya pernah lewati gitu. Nah ini kan Bulukumba Selayar naik feri mungkin, ya. Nah bagaimana hitungannya itu supaya dianggap itu menjadi bagian dari jalan kaki, deh? Kalau naik ferry itu kan kita tidak hitung lah. Oh begitu, deh? Ya, karena tidak hitung kita jarak, hanya jarak yang kita lewati yang betul kita jalan kaki. Kalau PP aja itu PP ya, dari pelabuhan Papatata ke Benteng itu PP ya, itu sudah 94 kilo itu. Lalu kemudian juga Bulukumba Bira, PP itu kan sudah 84 kilo. Nah kalau dikali ditambah itu berapa? Udah 170 lebih kan? 79 kalau tidak salah. Jadi baru dua kabupaten ini udah 179 kilo. Sudah sampai Makassar, deh ya? Iya. Ya jadi skenario-nya seperti apa, deh? Bulukumba, Selayar, balik lagi baru Bantaeng, dan bagaimana jalurnya, deh? Jalurnya di pertigaan ini, pom bensin di Aji Gapar itu. Iya. Itu harus naik ke tanah itu Senjai kan. Oh, begitu ya. Senjai. Berarti beda jalurnya kemarin dari waktu ke Manado ya. Iya. Ke Senjai, lalu kemudian Bone masuk ke Sopeng. Kalau Sopeng, kalau tidak salah Bone dengan Sopeng itu 63 kilo, 9 ya. Iya. Sebelah, lalu kemudian dari Sopeng ke Sengkang Wajo ya. Wajo, lalu kemudian Siwa Lu. Lu Palopo masih tadi Masamba. Masamba Malili ya kembali ke Palopo Tator Raja Utara, Enreka dan selanjutnya itu. Nah, seperti itu. Parepare Pinrang lalu kemudian kembali ke Sidrap kota. Kota Parepare baru Pangkep Maros Makassar Goa Takalar Jeneponto, Bantaeng. Masuk Bulukumba finish. Luar biasa deh. Kalau hitungan sementara ya itu 2.457 km. Kalau mudah-mudahan ini bertambah itu. Ya mudah-mudahan bertambah, saya maunya lebih jauh lagi. Itu kira-kira hitungannya ditempuh berapa hari sih, Deng? Insyaallah kalau sehat-sehat ya 83 hari. 83 hari. Iya guys, jadi ini perjalanannya diperkirakan akan menempuh selama kurang lebih 83 hari. Nah, sejauh ini, Deng, apa persiapan yang sudah dilakukan? Ya kalau usia seperti ini yang harus disiapkan itu adalah fisik. Fisik itu tidak bisa diabaikan loh.
Coba kita lihat pejalan-pejalan yang masih muda ya, yang lain-lain itu. Iya. Kan basicnya kan tidak dia tidak punya dasar olahraga ya. Iya. Lihat, mereka berjalan paling tinggi itu seharian karena ada yang 15 kilo, kalau hitung-hitungan rata-ratanya ya. Iya. Itu 15 kilo, ada yang 12 kilo. Karena mereka tidak punya fisik untuk olahraga. Itu ada sebuah yang jalan kayak siapa ya? Toama dari Manado. Tri Toama kan. Lalu kemudian Pastrungan dari Manado juga. Lalu Ampes ini kan dari Sulawesi Selatan kan. Iya. Dan kawan-kawannya itu kan. Dia hanya berjalan saja. Iya. Berjalan saja, tidak tahu sudah ini kan kekuatan fisiknya gimana. Jadi mungkin dia pikir bahwa dia masih muda. Dan kalau kita mau jujur, sampai saja waktu dia pertama awal jalan itu ke Manado, itu kan 120 hari. Kalau hitungannya 4 bulan. Dengan usia baru usia 25 tahun pada waktu itu. Saya 51 tahun hanya 71 hari. Karena saya bukan framing gitu. Saya bukan framing. Saya betul-betul jalan. Beda framing, beda jalan, beda kan itu main TikTok dan sebagainya kan. Kalau saya tidak, murni jalan. Makanya cepat tiba. Kalau ada orang bilang bertanya, bagaimana caranya mengatur gitu kan? Bajunya yang kotor. Oh, caranya gampang. Makanya saya bilang kalau mantan atlet tahu. Kalau tidak mantan atlet, wow, memang susah itu. Mau dijelaskan atau mau dia, saya mau jelaskan begini. Kalau kita perjalanan jauh gitu, hanya bawa ransel, ya, itu ketika ada baju kotor, carilah tempat penginapan. Kalau penginapan itu ada AC-nya. Nah, sekarang kan enak. Beli sabun yang cair itu bukan lagi beli Rinso. Beli sabun yang cair, tiba di penginapan itu ketika ada AC-nya itu penginapan, cucilah bajumu. Tapi yang lebih penting itu adalah ambil kabel cas. Itu yang penting. Lalu kemudian sudah cuci baju itu, cuci baju dan celana, bentangkan tali di dekatnya itu AC. Peras baik-baik itu pakaian kamu. Karena ini kan bukan kita mau ke pesta. Beda kan kalau pakaian mau ke pesta kan beda. Baru bentangkan tali, jemur di situ di AC. Insya Allah besok pagi subuh sudah kering. Itu kalau belum terlalu kering, kalau kita berjalan, itulah dikeluarkan baru disimpan di sini supaya dia kena matahari. Tidak susah kan? Itu rahasianya deh. Itu rahasianya kan tidak susah. Cuma kalau mau dikasih susah memang susah. Kalau mau dipikir-pikir ya, susah. Susah. Jadi makanya saya sekali bilang beda pemahaman bagaimana cara mengatur mantan atlet dan bukan atlet. Itu beda. Apalagi kalau atlet yang sudah profesional, beda itu. Makanya saya bilang itu yang pejalan-pejalan lain ini kan hanya sekadar berjalan aja. Saya tidak mau bilang dia mau cari apa, hanya sekadar berjalan. Tapi dia tidak ini dia tidak memahami itu bagaimana tip-tip tentang berjalan, bagaimana mengatur tentang ini kan. Pernah suatu ketika saya berada di Pulau Mongondo, itu di hotel Aan ya, hotel A itu di Pulau Mongondo. Ya, di situ pegawainya bilang, Bapak Daeng, sini pernah temannya Bapak Daeng itu sakit, tipes. 1 minggu di sini Bapak Daeng. Karena dia berjalan 40 kilo. Barusannya katanya berjalan 40 kilo. Ampes lah itu. Berarti saya kan sudah kan bahwa ini tidak kau jalan. Ya kan karena baru 40 kilo dia sudah tipes. Tuh. Dia sudah tipes karena dia paksakan katanya tiba itu 40 kilo itu. Nah saya kan 60 kilo kan belum apa-apa. Karena memang ada dasar. Coba kalau tidak ada dasar. Begitulah. Nah makanya saya bilang kita di sini bukan adu kuat ya. Bukan adu kuat. Tetapi memang perlu dijaga stamina, kondisi agar kita tidak cepat diserang oleh flu ya atau demam itu ataukah kecapean gitu kan. Nah kalau kita tidak latihan, bos ya ingat itu. Anda tidak bisa mencapai katanya Anda punya target 30 kilo. Kalau Anda tidak pernah latihan sampai 30 kilo lebih, jangan yakin Anda mau sampai dalam sehari 30 kilo. Jadi harus kita berjalan 30 kilo lebih. Oh ya, seperti sudah ada standar. Kita sudah ngerti tuh. Jadi standarnya ini hitungannya paling tidak 30 kilo per hari, Deng ya?
Saya maunya ya lebih cepat. Lebih dari Karena itu. kenapa? Iya, iya. Masih ada agenda lain. Iya, iya. Nah, sesudah ini, dalam itu kan saya harus ke Jawa Barat. Oh, ada Sudah. lagi Ya, perencanaan ke sana, Dek? saya mau silaturahmi dengan KDM. Nah, kami sudah baku kontek-kontekan kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Mau silaturahmi, lalu kemudian di 2007 awal itu saya rencana juga mau jalan kaki ke Tanah Suci, jalan kaki ibadah. Kira-kira pada hari jadi Kabupaten Bulukumba 4 Februari itu saya akan rencana 2007 itu start di situ. 2027, Dek. 2027 rencana jalan kaki ibadah Bulukumba Mekah. Ah itu. Iya. Nah, ini kan perjalanannya ini mulai dari Bulukumba, Makassar, Manado, Daeng. Ini kan sejarah sebenarnya, Daeng ya. Tidak banyak yang bisa lakukan itu. Nah, sejak ini sudah dicatatkan di Museum Rekor, Daeng, atau seperti apa langkah-langkah Ya. ke depan, Daeng? Kalau Museum Rekor itu ada kan kriteria, Iya, iya. ada teknisnya bagaimana. Kita tidak bisa terlalu jauh ke sana. Iya, iya, iya. Yang jelasnya kan cukup terdaftar aja. Nah, diakui lah diakui. begitu. Tidak perlu ini mau begini-begini kan. Iya, betul, betul. Tidak perlu. Kenapa ya kita mau capek enggak ada sih? Iya, iya. Bukan pencapaian bahwa mau ini enggak. Cuma cari sehat aja. Baik. Nah ketika mungkin ada nasar, ya tuaikan nasarmu. Jangan kau tidak laksanakan nasar, ya laksanakan. Gitu. Iya, betul, betul. Jangan Anda menjadi pengecut gitu. Ah, jangan jadi Anda pengecut. Nah ketika Anda sudah ucapkan, Anda tidak lakukan, berarti Anda pengecut. Nah kita kan tidak ada di pikiran seperti itu. Kita maunya ya murni aja jalan sesuai dengan apa yang pernah kita ucapkan. Ketika ini ya saya harus jalan. Tidak usah lagi menunggu ini apa dan sebagainya, nggak usah. Untung ruginya ya perlu ini kan ditanggung sendiri kan karena kita sudah ucapkan. Iya, betul, betul. Begitu. Baik, Daeng, kita masuk di sesi terakhir bincang-bincang pagi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada hal-hal yang mau disampaikan Daeng terkait dengan perjalanan yang akan dilakukan mulai besok jam 4 sore, Daeng ya? Ya jam 4 sore itu di Warkop Kampung Bulukumba di dekat Masjid Hayal Palah. Atau lebih kerennya itu katanya di gedung di bawahnya di samping gedung Finis itu. Oh iya, iya, iya. Situlah kami besok akan mulai untuk berjalan. Dan mudah-mudahan besok itu Iya. kita- Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada yang muda-muda ini Daeng agar bisa melakukan hal yang sama, karena di usia yang 52 tahun ini luar biasa ini Daeng. ya yang saya sampaikan khususnya kalau dia menggeluti sebuah olahraga, Iya, iya, iya. dan dia sudah tergabung dalam sebuah induk olahraga manapun ya, Iya, iya, iya. bagaimanapun bersungguh-sungguhlah untuk latihan. Iya. Karena ketika Anda tidak latihan, jangan Anda mau mengharapkan prestasi yang lebih tinggi. Iya. Gitu. Jadi lebih baik kita berdarah dalam latihan daripada kita menangis ketika bertanding. Gitu. Jadi mendingan kita berdarah dalam latihan daripada kita menangis dalam bertanding. Nah itu. Makanya program-program latihan di setiap cabang olahraga itu perlu diperhatikan. Saya harap juga itu ya para cabang olahraga, khususnya ya yang induknya adalah KONI dan cabang induk ini adalah cabang-cabang masing-masing. Itu kalau memang Bulukumba juga mau berprestasi lebih jauh, yang saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu itu kan Bulukumba ya pernah kalau tidak salah peringkat 2 itu di Prov itu kan. Kenapa harus menurun? Menurun itulah karena sudah tidak ada pertama atlet sudah tidak punya rasa memiliki dirinya bahwa saya ini atlet sudah selalu berharap bahwa nanti ada uang banyak baru kami latihan. Tidak seperti itu. Dulu kami juga latihan awal itu kan tidak seperti itu model, tapi cuma kita ada kemauan kan, ada kemauan untuk saya juga harus seperti ini, seperti dengan pelari nasional ini saya harus seperti ini, dan saya punya target harus masuk, tapi dengan catatan harus punya pelatih yang bagus. Kalau juga pelatihnya tidak paham tentang bagaimana regulasi melatih, ya kan, itu juga bahaya. Apalagi kalau pelatihnya dia bukan mantan atlet,
lebih parah lagi. Karena apa? Atlet itu nggak perlu dimarah-marahin. Itu perlu dikasih disayang-sayangin gitu kalau atlet. Nah ketika atlet sudah dimarahi, saya yakin itu akan drop. Jadi nggak perlu dimarahi. Nah saya harap kalau mau ada mantan atlet, dia mau mengabdi untuk melatih dan dia punya progres dan memang dia pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional atau pernah dia mengikuti pelatihan nasional misalnya. Ini harus direkrut, apalagi kalau ada di Bulukumba. Harus direkrut. Jangan dianggap adalah busu. Ini tidak perlu berpolitik lah untuk meningkatkan prestasi olahraga, nggak perlu. Saya mau bilang begini. Misalkan saya, ini kan mungkin saya pernah kemarin juga di partai politik. Dia lihat saya orang ini latar belakang politik. Oh tidak seperti itu. Ada namanya profesionalitas. Lalu kemudian saya ini kan berprestasi pernah daripada Anda yang hanya banyak ngomong nggak pernah apa-apa. Itu kan tidak pernah memberikan kontribusi apa-apa terhadap daerahmu, apalagi bangsa juga. Itu terlalu jauh kalau sudah bangsa. Daerahmu aja kan. Lalu kemudian kamu duduk di sebuah cabang Indoraga atau di di KONI misalnya, kau tidak tahu juga apa-apa di situ, gimana mau meningkatkan? Semua ambil bilang begini. Ada namanya kan di situ ada namanya tim pemasalan. Di pemasalan ini adalah kan membina para atlet-atlet yang berprestasi. Itu kan dibikinkan di situ aturan dan regulasinya, bagaimana caranya ini lagi bisa meningkat itu. Nah ini ini mereka yang kurang paham. Yang penting dia masuklah di situ. Dia masuk, tapi tidak memberikan gagasan-gagasan jelas atau ide-ide untuk bagaimana meningkatkan olahraga. Karena memang basicnya di situ. Makanya kalau terjadilah stagnan misalnya, ya tidak usah lagi bilang, oh kenapa begini, tidak usah. Yang harus dipertanyakan, kenapa kamu di pengurus kayak begini? Ya kan? Yang bukan mantan atlet, yang tidak punya program dan sebagainya itu. Itu mungkin ya. Baik Deng, terakhir ini mungkin ada ucapan terima kasih untuk pihak-pihak yang terus mendukung kegiatan Daeng ini mulai persiapan sampai pada akhirnya kembali lagi di Bulukumba. Ya, saya pertama ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Lalu kemudian yang mendukung acara ini ada Yayasan Pandrita Husada Stikes, ATR BPN Bulukumba, ATR BPN Sangatta Kutai Timur, dan ada beberapa Warkop 5, Warkop Jalo, Warkop 47, Warkop Kampung, dan ada beberapa banyak lagi yang itu. Ini kan sebenarnya pendukung ini bukan persoalan besarannya, persoalan keinginannya. Jadi walaupun itu orang kalau memang tidak punya keinginan, walaupun dia banyak tapi tidak punya keinginan, kan untuk apa juga. Nah ini kan walaupun yang kayak begini tapi dia punya keinginan dan punya kemauan untuk melihat kemajuan bersama. Jadi sih tidak ada interest ya. Tidak ada. Jadi untuk itu terima kasih semuanya, khususnya juga kepada pemerintah dan masyarakat Provinsi Selatan yang ada di 24 kabupaten kota. Kami ucapkan terima kasih untuk itu, dan semuanya lah, khususnya yang ada di Bulukumba yang mendukung dan fans saya yang mendukung. Semoga saja kita akan ketemu nanti di tanggal 29 sampai itu tanggal 19 September ya, sampai masuk finish. Dan semoga kita sehat dan semoga Anda juga baik-baik dan bisa menonton secara langsung atau ya di live ya, ataukah mungkin bisa spill lewat apa ya, membuat video-video untuk kami ya boleh, kami tidak larang. Itu tuh kan biasanya ada orang melarang, tapi kami tidak melarang. Silakan kalau Anda mau meningkatkan followers Anda, silakan. Itu aja mungkin saya sampaikan. Ya, baik guys, itulah akhir diskusi saya dengan Daeng Bumuncang yang sebentar lagi akan melakukan perjalanan ke semua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas waktunya Daeng, dan insya Allah kami akan turut publish perkembangan perjalanannya nantinya Daeng ya. Jadi kami akan coba Daeng Bumuncang ini sekarang dalam posisi di mana,
untuk selanjutnya mau kemana dan kemana, insya Allah kami akan terus. Oh iya, mohon maaf ini. Ada tadi lupa Bulukumba TV. Bulukumba TV ya, mohon maaf ya. Iya ya, makasih Hidayat atas waktunya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke Bulukumba dalam kondisi seperti semula, dan insya Allah sebentar lagi akan tercipta sebuah peristiwa yang luar biasa, sebuah sejarah yang luar biasa, karena mungkin tidak banyak orang yang mampu melakukan, apalagi orang Bulukumba. Hampir mungkin tidak ada yang melakukan perjalanan ke beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan sebelumnya mungkin orang Bulukumba juga tidak ada yang melakukan perjalanan selain Mengucang yang Bulukumba, Makassar, dan Manado. Demikian diskusi saya. Jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.